jembatannya itu setara dengan air sungai. Jadi kalau kita melakukan pembersihan eceng gondok itu tidak bisa dilarut dan nggak bisa. Terus yang ketiga mungkin perbaikan jembatan. Mudah-mudahan ada solusi dari Pemkab maupun provinsi dan pusat. Desa saya tercinta, desa kami. Saya Kepala BNPB bersama-sama Pak Deputi, saya Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Pak Deputi Mayor Jenderal TNI Budi Irawan dan rombongan sengaja datang langsung ke Desa Kedungwaringin mau melihat langsung ibu sekalian terjadinya banjir yang hampir setiap tahun saya monitor. Saat awal Lebaran, sebelum Lebaran kemarin banjir ya, kemudian surut sebentar, mulai Selasa kemarin naik lagi, lebih parah lagi. Dan tadi sebelum kesini ke ibu-ibu sekalian, kami sudah rapat di kabupaten, di provinsi juga sudah rapat. Apa-apa yang menjadi keluhan ibu kepala desa yang merupakan aspirasi masyarakat, kita juga sudah tahu ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan ke ibu-ibu sekalian bahwa kehadiran saya ke sini atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melihat secara langsung masyarakat yang terkena banjir. Tentu saja ibu-ibu sekalian juga tahu Indonesia di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 ini terjadi bencana di mana-mana. Tahun 2025 itu ada 4.727 kali bencana. Jadi bayangkan saja kalau dibagi satu tahun 365 hari, artinya dalam satu hari ada 30-40 kali bencana di Indonesia. Termasuk yang terjadi di Kabupaten Pasuruan ini. Tapi bukan berarti ada bencana banjir besar di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tapi banjirnya di sini tidak diperhatikan, tidak demikian. Sama, seluruh wilayah, seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dalam menerima bantuan dari pemerintah pusat terkait bencana. Nah ini ada pembagian tugas. Apa yang bisa dikerjakan oleh daerah, kepala desa, kabupaten, provinsi, pusat, itu udah ada pembagiannya masing-masing. Nah ini saya monitor juga, memang kejadian di Desa Kedungwaring ini sudah sangat lama. Masalahnya memang harus dilakukan secara terpadu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah jangka pendeknya BNPB ketika Pak Wakil Bupati dan Bupati menetapkan tanggap darurat, BNPB turun melakukan langkah-langkah bantuan tanggap darurat. Kemarin Pak Direktur sudah datang ke Kabupaten Pasuruan memberikan bantuan, belanja masalah. Dan ketika air naik lagi saya datang sendiri, tentu saja juga membawa solusi. Nanti solusinya jangka pendek. Makanya yang disampaikan oleh Pak Ibu Kepala Desa tadi kan rata-rata itu solusi menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ada 6.000 lebih masyarakat yang terdampak. Ada kurang lebih 400 KK ya Pak Kalak. Mungkin turun naik, kadang-kadang kalau surut kembali ke rumah, kalau naik kembali ke tempat pengungsian. Itulah yang jangka pendek yang menjadi tugas tanggung jawab saya untuk memenuhi seluruh kebutuhan logistiknya, makan, minum, dan lain sebagainya. Tentu saja kerjasama nanti dengan Kalaksa, BPBD, Kabupaten Pasuruan, dan pemerintah Provinsi Jatim. Itu. Kemudian jangka pendeknya lagi kira-kira apa yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Mungkin butuh pakaian, butuh makanan anak-anak bayi, butuh alat sekolah. Nah seperti itu nanti diajukan dan itu tugas saya untuk kami untuk melengkapi. Kemudian apabila ada sarana transportasi darurat yang masih
belum normal, itu juga tugas BNPB. Jadi BNPB itu di tahap-tahap jangka pendek. Tadi juga kita lihat shelter yang dibangun oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk mendistribusikan makan minum. Alhamdulillah bagus, dapur umum sudah dibangun dengan cukup baik. Kami dari pemerintah pusat juga memberikan bantuan dapur lapangannya. Ya, tadi ada permintaan katanya yang susah adalah ngangkut bahan makanannya, langsung kita jawab. Jadi kita berikan bantuan 2 kendaraan juga. Nah itu yang jangka pendek saya rasa sudah tertangani semua. Nah yang jangka menengah dan panjang, ya tadi yang sampaikan Bu Wakil Bupati, Bu Kepala Desa, itu tentu saja menjadi kewenangan kementerian lembaga lain. Tadi saya sudah berbicara juga beberapa permasalahan. Tadi ada yang dikatakan jembatan, ya jembatannya miring. Nah ini Pak Sugeng mana Pak Sugeng? Nah, Pak Sugeng tidak ngajukan. Kalau jembatan miring itu bisa diajukan ke kami, ke BNPB, melalui mekanisme hibah rehabilitasi rekonstruksi. Nah nanti itu akan diberikan bantuannya. Tetapi kalau jembatannya itu putus sehingga masyarakat tidak bisa lalu lalang, harus jembatan darurat, itu bisa diberikan saat ini juga ketika status tanggap darurat. Tapi karena itu jembatannya tidak putus, hanya miring, nanti Pak Sugeng yang harus membuat pengajuan kabupaten, ya langsung ke pemerintah pusat, nanti dari BNPB. Nah terkait sungai, eceng gondok dan lain sebagainya, itu merupakan tanggung jawab Kementerian PU, karena itu aset nasional PBBS. Tadi Pak Gatot dari pemerintah provinsi, Pak Sugeng, kita sepakat dengan Pak Wakil Bupati, hasil pertemuan saya ini saya akan bawa data-data, kemudian kita akan sampaikan ke Kementerian PU bagaimana solusinya. Karena tentu saja tidak semua pejabat punya kewenangan semuanya, ya, tidak punya kewenangan semuanya. Tetapi kalau yang bersifat relokasi, tadi saya katakan ada mekanisme relokasi seperti di Aceh, seperti di Sumbar, seperti di Sumatera Utara. Karena banjir, habis, tiap tahun juga terkena banjir. Misalnya di sini masyarakatnya sudah bosan, trauma. Aku kok tinggal di Kedung, desa Kedung Waringin ini tiap tahun kena banjir, udah nggak betah, pusing, kita dipindah. Bisa, namanya relokasi. Nah relokasi skemanya adalah pemerintah kabupaten menyiapkan tanah, nah yang bangun pemerintah pusat. Pemerintah pusat bisa BNPB, bisa Kementerian Perumahan. Hanya yang diganti adalah rumah tipe 36. Nah ini kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat maunya seperti apa? Kalau masyarakat nggak mau ini tanah kelahiran saya, ya coba kita cari solusinya. Karena juga kalau dengar ceritanya juga nggak bisa disalahkan semuanya juga kepada alam dan pemerintah. Kita juga harus adil kan. Seperti tadi ya katanya kali mati dulunya itu memang kali, tapi sekarang kok jadi perumahan. Tapi ternyata juga bisa ada sertifikat dari luar, pasti ruwet lah itu. Nanti kita nggak usah berbicara itu, tapi itulah solusi-solusi yang bisa kita ambil, ya. Jadi itu, tapi tetap saja menjadi keluhan dari Ibu Kepala Desa nanti kita akan bawa. Tadi saya sudah sampaikan Pak Gatot supaya dibuat laporan, sehingga kita juga bisa menyampaikan kepada yang berwenang. Tetapi yang jangka pendek, yang tadi saya katakan, kami jamin semua kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak bagi masyarakat terdampak ini kami akan penuhi. Mungkin itu ya yang perlu saya sampaikan. Nah sebelum saya akhiri, barangkali masih ada yang gak jelas mau bertanya, boleh, silakan menyampaikan, silakan, monggo. Mumpung saya ada di sini, mohon diperbaiki. Soalnya gini, ada teman, ada tamu, ada apa saja, kalau lewat
dari jalan raya masuk ke desa, ke dusun ini, katanya beca aja gini Pak, aduh aku lek nanggone dusun Balongrejo gak mau di sampah seperti kata Bu Lurah tadi itu ejeng gondok itu memang Pak langsung lurus, nggak bisa lewat, di bawahnya jembatan. Itu yang paling parah di Kedung Ringin Tengah jembatannya. Kalau sini miring, asal orangnya yang nggak miring. Ya, di tempat sampah, terus jalannya nggak enak, banyak rumah kosong di sini. Iya, soalnya gini Pak, baunya yang nggak enak. Makan. Gitu Pak ya. Mohon maaf Pak, saya mewakili dari dusun orang Kedung Ringin, masyarakat Kedung Ringin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya, sudah didengar. Ada pembagian tentu saja kalau memang karena jalan itu rusak akibat bencana, jembatan itu rusak. Jadi bencana ini terus kontinu setiap tahun. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Pak Jenderal yang bahwasannya sudah mau hadir ke tempat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya warga dusun Balongrejo. Itu saja yang saya sampaikan kepada Pak Jenderal.
Ayo, kapan duluan?